Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Baik teman, bagi teman-teman semua yang baru pertama kalinya nonton channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan video terbaru, informasi seputar tanaman hias, adenium khususnya. Ya. Terima kasih bagi yang masih setia di channel ini. Semoga saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman ademania semua. Ya, baik teman. Pada video kali ini saya akan kembali sharingkan kepada teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana cara program akar. Ya. Tema ini sebelumnya sudah pernah saya bahas dan sering kali saya bahas. Ya. Namun masih ada beberapa teman-teman yang masih ada beberapa yang mengalami kegagalan. Ya. Ini sebenarnya simpel-simpel saja teman-teman ya. Banyak sekali faktornya sih, banyak sekali faktor kegagalan. Yaitu salah satunya adalah pada penggunaan media tanam. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena hanya hal-hal sepele, misalnya penggunaan pisau yang tidak bersih. Ya, banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali. Mungkin dengan penempatan cuaca, misalnya dia program pada saat musim hujan ya, awalnya kering-kering, cuaca cerah, begitu diprogram lalu terkena hujan ya. Banyak sekali faktornya. Namun tidak penting, yang paling penting adalah saya akan sampaikan bagaimana kembali lagi caranya, cara program akar ya. Sesimpel mungkin ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah ya. Jadi saya gunakan sesimpel mungkin ya. Nah, pohon yang tampak di depan Anda, di depan saya persisnya, ini adalah hasil program akar kurang lebih 1 tahunan teman-teman ya. Akarnya sudah sebesar ini. Nah, ini adalah hasil program akar 1 tahunan. Nanti kita coba lihat yang hasilnya yang kurang lebih 4-5 bulanan ya. Namun yang terpenting pada saat ini saya akan mencontohkan kembali, saya akan mempraktekannya kepada teman-teman semua tentang program akar itu sendiri. Ya, saya menggunakan bahan seadanya saja ya. Saya menggunakan bahan seedling seperti ini. Oke. Kondisi akarnya masih utuh ya, masih bunder ser, sama sekali belum ada bekas potongan ya. Lalu pisau kesayangan saya juga, satu-satunya. Lalu styrofoam sebagai alas ya. Jadi caranya masih sama seperti video saya terdahulu, namun saya akan sekedar mengulangnya saja. Bagi teman-teman mungkin pada video saya sebelumnya kurang detail ya, mungkin karena kesalahan saya, mohon maaf, keterbatasan saya tentunya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskannya lebih detail lagi, mudah-mudahan ya. Oke. Teman-teman pastikan pada pemrograman ini adalah selain bertujuan untuk membuat kaki banyak, dia juga sekaligus mempercepat pertumbuhan pada batang tanaman ya. Itu karena akar yang muncul jauh lebih banyak ketika masih seperti ini. Pada kaudek seperti ini, akarnya yang makan hanya beberapa biji saja, beberapa akar saja. Namun ketika diprogram, akarnya akan tumbuh banyak dan otomatis lebih mempercepat pertumbuhan batang adenium ya. Oke, kita ambil pada titik terbesarnya ya, ambil pada titik terbesarnya. Misalnya ditunjukkan seperti ini. Dan ini tidak harus, sekali lagi ini tidak harus. Teman-teman silahkan sesuai selera saja. Teman-teman bisa memotongnya di sini, misalnya dipotong di sini, tidak harus di titik terbesar ya. Ini sesuai selera saja. Silahkan teman-teman kreasikan kreativitas masing-masing
ya, misalnya di sini dipotong di sini silahkan, atau dipotong di sini saja, di sebelah sini teman-teman kepingin membuatnya berundak begini, resap seperti ini ya, silahkan saja teman-teman boleh. Jadi nanti akarnya ada akarnya susun, keluarnya susun, yang di sini lebih rendah, yang di sini lebih tinggi pangkalnya ya. Yang pasti nilai sininya juga berbeda. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Saya menggunakannya yang wajar, yang umum adalah seperti ini ya. Kita ambil titik terbesarnya pada pohon ini, lalu kita potong di bagian titik terbesar, persis di pangkal antara batang dan akar ya, di sini. Oke, nah di titik inilah teman-teman ya. Nah di sini. Sekarang akan saya coba potong ya seperti ini. Pastikan dasarnya rata ya. Saran saya teman-teman menggunakan pisau yang tajam, bersih ya. Jadi pastikan bawahnya rata. Kebanyakan program akar gagal karena dasarnya tidak rata teman-teman ya. Ya, jadi begitu ini tidak rata dan ada alas yang menempel, dia berongga. Nah, rongga ini biasanya kemasukan air. Rongga ini yang biasanya kemasukan air. Jadi saran saya, bagian ini, bagian potongan ini, dasar ini diusahakan sebisa mungkin rata ya. Oke ya. Oke, saya mencontohkannya nah seperti ini. Oke ya, ini potongan sudah rata. Lalu kita seset bagian samping, bagian kulit ya. Pada kulitnya ini, kulit pinggir sini ini kita seset sedemikian. Sebenarnya tidak harus diseset pun, dia akan tumbuh. Tetapi tumbuhnya akan jauh lebih beraturan ketika diseset seperti ini. Nah seperti ini akan lebih beraturan ya. Teman-teman misalnya tidak diseset seperti ini pun juga tetap tumbuh. Bahkan dari tengah-tengah sini pun juga akan tumbuh nantinya ya, tetap akan tumbuh. Tetapi kalau diseset seperti ini, tumbuhnya akan lebih rata ke samping ya, sehingga kesannya akan berbentuk menggurita. Nah seperti ini. Nah jadi kalau diperhatikan dari dekat, ini bentuknya seperti ya. Nah ini teman-teman, bagian di hijau-hijau inilah kita harapkan tumbuh akar keliling ya, di bagian yang hijau-hijau ini. Nah selanjutnya teman-teman bisa menggunakan misalnya hormon penumbuh akar. Teman-teman silahkan gunakan apa saja hormon penumbuh akar, mau dengan cara organik juga boleh, misalnya dengan bawang merah itu juga boleh. Teman-teman bisa menggunakan root up, maaf saya sebutkan tadi belakang ya, teman-teman bisa menggunakan root up dan sebagainya juga boleh ya. Lalu kita kering anginkan pada bagian alas ya, yang bagian dasar ini kita keringkan teman-teman ya. Jadi pada bagian ini kita keringkan ya, kita keringkan, bukan dijemur tetapi dikering anginkan. Cukup dibiarkan, kalau untuk ukuran diameter kira-kira 4-5 cm seperti ini, cukup dikering anginkan 2 hingga 3 jam saja ya. Kalau teman-teman tahan, betah, bisa ditanam keesokan harinya juga nggak masalah. Oke ya. Lalu berikutnya kita buat alasnya, tatakannya seperti ini ya. Tatakan penampang untuk mengarahkan tumbuhnya akar. Jadi tujuannya itu, tatakan ini adalah untuk mengarahkan tumbuhnya akar. Saya ambilkan tatakannya saja ya. Oke, di sini ada tatakannya. Jadi kita menaruhnya persis begini, persis di tengah-tengah ya, seperti ini. Nah seperti ini
ya. Seperti ini. Oke, tatakannya seperti ini. Jadi diharapkan akar nanti tumbuhnya dia ke samping gini teman-teman ya. Nah ini kembali lagi selera, teman-teman bisa memperkecilnya juga boleh. Jadi misalnya dijaraki 0,5 cm di sini pun juga boleh ya. Dibuat besar juga boleh ya. Kalau dibuat besar, akarnya otomatis akan mengikuti styrofoamnya. Jadi akar semakin ke samping seperti ini. Nah, tidak ada yang salah, sah-sah saja. Yang penting selera teman-teman semua ya. Selera teman-teman. Ini soal selera saja ya. Kalau saya sendiri, saya lebih menggunakan agak lonjong dan menyamping seperti ini teman-teman ya, menyamping seperti ini ya. Jadi potongan styrofoamnya seperti ini. Jadi sejak dini akar sudah terarahkan secara sendirinya ya. Jadi jatuhnya akar ke sini. Oke, lalu berikutnya kita bisa mengikatnya dengan plastik ya. Jadi kita ikat, agar tujuannya diikat antara styrofoam dengan batangnya agar tidak bergeser ya, agar tidak bergeser. Jadi ketika ditanam dia tidak geser. Jadi cukup diikat begini saja. Cukup diikat ke sini ya, ke atas begini ya. Dari sini ke sini. Nah, diikat begini saja. Oke, seperti ini. Ya, jadi tujuannya agar tidak geser. Itu saja tujuannya ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini lalu kita ikat. Oke, saya ikat dulu. Ya, oke, sudah beres teman-teman. Nah, pada kondisi seperti ini, teman-teman bisa langsung tanam boleh, digantung dulu sesaat boleh ya. Pastikan dasar pemotongan luka tadi, bekas luka tadi sudah kering ya. Pastikan itunya sudah kering ya. Oke, setelah ini baru ditanam. Saran saya menggunakan media apapun, jangan terkena kompos dulu. Jangan terkena kompos dulu ya. Saran saya jangan menggunakan kompos dulu. Teman-teman bisa menggunakan sekam bakar campur pasir juga boleh. Pasir kali 100% boleh. Pasir malang 100% boleh. Ya. Tidak disarankan menggunakan kompos dahulu selama pemrograman tanaman ini ya. Selama akar belum tumbuh. Ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Ya, oke. Setelah pada tahap ini kita akan menanamnya ya. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu media tanamnya. Ya, di sini sudah saya siapkan ya. Jadi media tanamnya saya menggunakan pasir malang saja ya. Saya contohkan pasir malang saja karena kebetulan adanya ini di tempat saya ya. Ya, adanya ini. Teman-teman bisa menggunakan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, pasir kali juga boleh. Tidak harus pasir malang, sekali lagi tidak harus ya. Lalu kita menanamnya seperti ini. Pastikan ini tidak goyang ya, ikatan pengikat ini tidak goyang. Teman-teman bisa menambahkannya tali pengikat antara dari samping sini ke sini. Ya, teman-teman bisa diatur sendiri tali pengikatnya ya. Ya, ini hanya sekedar contoh buat teman-teman semua. Ini ya, pastikan seperti ini. Pastikan styrofoam tidak goyang. Pastikan styrofoam ini tidak goyang. Oke, lalu kita timbun. Yes. Proses ini sudah bisa dikatakan selesai teman-teman ya. Nah, setelah proses ini, teman-teman bisa memasukkan adenium ini dari sinar panas matahari siang dan sore ya. Cukup kena pagi hari saja teman-teman ya. Jadi tanaman ini bisa cukup kena sinar pagi hari dari arah timur saja ya. 3 jam pagi hari juga nggak apa-apa ya. Sebelum jam 10 sangat disarankan. Misalnya dari pagi sampai jam 10 sangat disarankan ya. Saran saya tidak disiram dulu ya. Tidak disiram dulu. Kalaupun disiram sekali teman-teman, lalu berikutnya
kondisional. Silakan cek lagi media tanamnya. Ya, jangan sampai terlalu kering ya, jangan sampai terlalu kering karena sebenarnya gini teman-teman, yang diupayakan adalah kelembapan medianya. Ya, kelembapan medianya. Jadi kalau sudah medianya sudah tidak terlalu panas, tidak terlalu kering, itu saja sebenarnya cukup untuk menumbuhkan akar baru teman-teman ya. Oke, mohon maaf ini sudah jadi durasi panjang ya, mohon maaf sekali saya. Ya, baik teman, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat apa yang saya sharingkan pada video kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya hanya ingin berbagi pada teman-teman semua ya. Bagi yang ketinggalan video saya sebelum-sebelumnya, sengaja saya sediakan konten di kanan kiri buat teman-teman semua ya. Silahkan share juga pada teman-teman Ademania lain jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat Ademania, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.